Udah belum? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara Miss nggak jelas di chat ya. Tapi Miss juga jarang kok chat sih. Oke, Miss. Nah, pertama-tama Miss mau minta maaf dulu karena beberapa waktu kita jadinya itu kemarin libur kebetulan yang genap, tapi alhamdulillah sekarang udah ketemu. Dan yang selanjutnya itu pas Miss lagi ada pelatihan, pelatihan profesi. Nah, jadi ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi gitu. Ya namanya teacher itu kan nggak cuma ngajar aja, bukan cuma jadi kan. Nah, Miss juga nggak hanya dengan kalian aja ngasih materi-materi, tapi Miss-nya tidak ada update gitu. Karena sains itu atau biologi khususnya itu adalah ilmu yang terus bergerak gitu kan ya. Yang praktikumnya juga apalagi pandemi kita harus menyesuaikan terus. Jadi kita guru-guru biologi itu juga punya kayak kalian nih. Selain ngajar kalian, kita punya sesi belajar dengan dosen IPB, kita punya sesi belajar dengan dosen ITB, kita punya sesi belajar juga dengan dosen UI gitu. Jadi masuk ilmu baru itu juga dibahas. Terus kayak kalau kalian tahu di biologi itu kita punya buku kitab lah namanya, Campbell. Nah, di situ dibahas forum dan juga kayak praktikum-praktikum yang nanti akan kita lakukan untuk kalian, baik itu untuk persiapan di Cambridge-nya sendiri maupun yang kayak kemarin kan Miss pas di teman-teman kalian yang di Gajil itu kan jelas nggak sih pas yang Miss sosialisasi tentang mikroskop gitu-gitu? Rada melek sih Miss di beberapa part. Rada melek ya? Iya. Nah iya, jadi Miss tuh berusaha pengen membawa kalau selama ini tuh cuma online, paling Miss pakai perangkatnya handphone ya, pentap gitu-gitu. Nah sekarang dilihatin banget sama yang aslinya kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah kenapa sampai nggak bisa ngajar istilahnya Halo, halo. Halo. Halo, halo. Oke. Jelas nggak suara Miss? Oh ya, ini Miss-nya jelas. Oke. Nah, karena jadi seperti itu. Jadi sebenarnya transport implant ini kita tuh sudah selesai. Kita tinggal membahas-bahas. Tuh baru ada tuh Rel. Dikecilin aja Rel. Rel dikecilin aja ini audionya. Biar nggak ngegaung. Halo, halo. Oke. Kalian maaf ya, Miss. Agak scroll dulu. Nah, untuk informasi, kakak tingkat kalian sudah selesai nih mengerjakan exam Cambridge-nya. Ya. Jadi kakak tingkat udah selesai mengerjakan exam Cambridge. Sejauh ini masih prosesnya adalah koreksi. Gitu ya. Ada hal yang ditemukan kemarin yang membuat kami teacher sedikit kecewa dengan kinerja student pada saat exam. Adalah adanya cheating.
di sana. Teacher menyadari gitu ya, bahwasannya online itu memang penuh dengan keterbatasan yang pastinya apa ya, sulit lah untuk kita objektif gitu kan ya. Kayak unit test aja, Miss tahu kok, misalkan Miss tahu mungkin gitu kan ya, mungkin ada sebagian kecil lah yang istilahnya mungkin ngintip apa gitu kan ya, maksudnya ya itu adalah hal di luar dari apa ya, di luar dari prediksi lah, di luar, tapi itu adalah bagian dari kekurangannya online. Nah tapi ketika ujian gitu kan ya, namanya ujian itu tuh Miss nggak tahu ya gimana, tapi itu kan kembali ke pribadi masing-masing gitu ya, masalah cheating dan lain sebagainya. Yang ditanamkan oleh teacher itu untuk kalian adalah akhlak di atas kecerdasan sebenarnya ya. Jadi meskipun katakanlah bahasa kasarnya kalian tuh tidak menonjol gitu bisa di kelas, tapi jika akhlaknya bagus, kayak maksudnya itu yang jadi lebih kami sangat hargai gitu dibandingkan dengan dipaksakan. Kalaupun dipaksakan, itu tuh kelihatan kok pada prosesnya, seperti itu kan ya. Jadi kemarin Miss marah banget sebenarnya pas Miss yang jadi invigilatornya. Ujian itu 2 kamera, depan dan samping, ya kan ya. Mata itu tuh nggak akan, kami invigilator bukan misalkan kayak ngawas, terus tinggalin, off cam, tinggalin. Enggak, karena itu pertanggungjawaban. Apalagi kalau ujian setara, ujian exam Cambridge itu kan pertanggungjawabannya sampai ke Inggris sana kan gitu ya. Nah, jadi yang ditemukan adalah sebenarnya malu gitu ya, mau meneruskan recording ini gitu. Mau meneruskan record ini. Rasanya tuh pengen akhiri record ini. Itu lagi ngepin satu-satu dan dia buka mark scheme di situ. Anak ini. Ya kan? Nah, Miss tidak mau marah karena di sini hanya sebagai pengawas, bukan exam officer, bukan subject teacher. Kebenaran subject teachernya masuk ke room itu, nggak lama dari kejadian itu. Miss screenshot tuh, namanya kita kan sekarang digital ya. Dan alhamdulillah tuh teacher-teacher di Cambridge itu bukan teacher-teacher yang maksudnya tidak melek teknologi gitu kan, masih muda semua gitu. Miss screenshot ini sempat menjadi problem yang lumayan dibahas gitu. Anaknya mengelak. Dia bilang dia nggak kontak, dia nggak lihat jawaban dan lain sebagainya. Tapi bukti itu ada gitu. Nah akhirnya dengan jangan sampai terjadi maksudnya di kalian ini. Akhirnya anak ini dikeluarkan dari ruang ujian. Jadi dia tidak diizinkan untuk melanjutkan dan lembarnya tidak dianggap sah gitu. Ya, terus beliau mengelak gitu ya. Kembali lagi Miss katakan kayak sedih ketika apa ya, berani mengatakan contoh ya, kayak demi Allah, tapi hal itu ada gitu. Bagi Miss tuh kayak demi Allah tuh kayak aras tuh bergetar ketika kita bilangnya gitu kan ya. Demi Allah aku nggak melakukannya gitu. Itu aras tuh bergetar kayak bagaimana ya kalau misalkan orang tua murka aja kita deg-degan ya kan ya. Apalagi kalau Allah gitu yang marah. Enggak gitu. Tapi kelihatan guys, itu ujian baru berjalan sekitar 30 menit. Tapi beliau sudah jawab 40 soal. Beliau bilang, saya sembarang aja bisa jawabnya. Dan pas dikoreksi, 100. Nah, yang seperti itu, maksudnya jangan sampai terulang lagi. 3 tahun Cambridge berjalan, belum ada masalah sefatal itu gitu. Sefatal itu. Tapi kelihatan sih gaya dari awalnya beliau saya melihat ke kamera seperti itu. Kelihatan gayanya udah gelisah, udah mulai gelisah. Terus dia kayak memposisikan kira-kira nih kalau saya taruh ke sini kameranya kelihatan nggak ya layar laptop saya udah kelihatan. Itu feeling. Dan Miss tuh juga yang nggak gini banget gitu, enggak. Kayak Miss nggak ada kerjaan, enggak. Miss sebenarnya sambil ngoreksi, sambil ngerjain tugas pelatihan juga gitu kan. Tapi kamera itu kayak gitu tuh, kayak gitu. Terus Miss pin aja kan berjalan di Miss split gitu screen-nya berjalan, ya tetap ngejalanin tugas.
Ya, itu yang ditemukan dan sempat membuat Miss tuh kayak kecewa, kayak apa ya, kayak jantung tuh kayak turun rasanya gitu, kayak pertama jelas begitu, kedua berbohong, ketiga berkilat, tapi kayak ya seperti itu ya, Miss harapkan ini jangan sampai terjadi dengan kalian gitu ya. Bahwasanya masa depan itu akan equal sama apa yang sekarang kita perbuat. Jadi jangan sampai, ini sebuah quote dari Miss ya, do not lost on your last. Jadi kayak do not lost on your last. Jadi jangan sampai kalian terbawa dan kelewatan gitu, sehingga kalian kelepasan gitu. Kayak habis nonton acara-acara berita itu kayak saya menyesal, saya hilaf, itu tuh kayak ya kamu manusia, tapi kalau ranahnya sudah sejauh itu rasanya butuh 2, 3, 4, 5 kali pemikiran untuk sampai bisa fatal, benar nggak? Apalagi kalian 5, 4, apalagi di Cambridge itu saring menyaringnya tuh udah bukan sekali, ya kan? Kalian disaring berkali-kali, benar nggak? Kalian ngerjain soal yang kompleks, pendekatan kalian juga scientific, jadi please jangan cuma di sini, tapi juga di sini ditanamin ilmunya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kakak-kakak mendapatkan hasil yang maksimal, begitu pula kalian, karena setelah ini adalah kalian gitu yang bakal yang great gitu ya. Banyak ini dulu karena lumayan kemarin jadi your true facilitator. Jadi kayak kami nggak pengen tuh hubungannya tuh seperti begini. Jadi kayak teacher ke anak murid tuh kayak gini. Kami tuh nggak pengen gitu. Dan yang kami inginkan adalah istilah itu kayak kami punya kalian tuh kayak kami punya replikanya adik-adik kami yang harus kami bawa ke yang lebih baik lah gitu ya, daripada kami gitu ya, kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalau dari segi katakanlah pertolongan gitu ya, pertolongan jadi kayak skor dan lain sebagainya, termasuk mekanisme ujian. Miss mengerti sih, kenapa si anak ini dengan gampang bisa buka mark scheme. Karena kita itu sebenarnya angkatan ini tuh beruntung, dua angkatan ini beruntung karena kita melaksanakan namanya school assess grade. School assess grade itu apa? Adalah ujian yang dilaksanakan, yang dihandle sama sekolah itu sendiri. Karena kita masuk ke kontinental yang masih dilarang untuk melaksanakan ujian offline, ya kan ya. Jadi untuk pemilihan paper, untuk drillingnya, untuk pengoreksiannya itu dilakukan sendiri. Nah, kami teacher Cambridge Miss ngerti sih kenapa pada akhirnya anak ini bisa menebak gitu, kayak ini papernya yang mana, mark scheme-nya yang mana. Miss tahu ya, kayak beyond dari apa yang kami beritahukan ke kalian tuh lebih smart dari kami gitu. Kalian itu lebih kayak bisa dengan apa yang di masa kalian punyai gitu, kalian bisa mencari tahu lebih luas, bahkan cheat mungkin kalian lebih paham dibandingkan kami. tiga paper ya kan, yang mana kalau kalian ujian langsung dengan di panitia dari Inggris itu kalian nggak akan tahu paper mana yang mau keluar. Makanya nilai anak-anak di tahun pertama itu masih banyak yang U. Nah, dapat B gitu ya, dapat A gitu ada. Atuh, kalian maksudnya jangan ngerasa sedih. Kalau dulu kan ya anak camp itu ngerasa gini, kami nggak belajar Kurnas, kami sering kali diginiin sama Kurnas gini, takut nilai gini. Ini but keep it yours ya, keep it yours.
Kalian tahu nggak kalau misalkan kami teacher Cambridge itu berusaha loh mencari tahu dengan misalkan contohnya pas nih ya nilai akhir semester. Kami itu berusaha loh kayak untuk ngomong ke forum, pas kami pakai Cambridge aja ya gitu. Terus nanti nih pas ujian madrasah dulu, kita guru Cambridge tuh berjuang loh untuk kalian kayak bilang bagi dong kisi-kisinya, kami mau belajarin. Dan yang dipelajarin ke kalian itu tuh udah kayak benar indikator per indikatornya soal itu yang bakal muncul. Yang sebenarnya nggak sampai ke situ harusnya gitu. Nah, jadi apa maksudnya gini loh, maksudnya tuh gini kayak, ini teacher udah mempermudah kalian nih. Mungkin ya, kan ada masa drilling tuh ya, sebelum exam kan ya. Mungkin tuh pas drilling tuh udah dikeluarin di paper ini nih. 1, 2, 3 dibahas gitu kan ya. Satu set. Nah, si anak ini mendokumentasikan. Pas ujian keluar, dia udah tahu nih paper bukan dibuka lagi sama dia. Nah, kecewanya juga subject teacher pada saat itu dari situ. Saya mempermudah untuk supaya kalian bisa menjawab, tapi kalian malah istilahnya kayak membunuh karakternya subject teacher itu dong, ya nggak? Untung aja pas di ujian itu tuh tidak ada guru lain di sana, hanya guru Cambridge aja. Coba kalau misalkan ada kita nggak tahu panitia dari luar gitu, bakal keangkat isunya. Jadi ya nggak tahu ya kenapa tuh mungkin membekas banget di sehingga kayak pengen curhat gitu lah kalian. Jadi apa ya istilahnya tuh ini ada segini nih kesempatan kami berikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, maksudnya itu gitu. Jadi jangan sampai ada ketidakmaksimalan. Dan juga oh ya terus satu lagi, kalaupun kalian udah sempat baca MS ketika nanti drilling dan soal itu keluar, harus pandai-pandai baca, gimana ya, harus pandai-pandailah membaca mark scheme ya. Jadi kan ada beberapa simbol ya, ada nggak di sini? Kayak gini nih, kayak ada simbol kayak gini di mark scheme paper 2 gitu, ya kan? Ada simbol kayak gini, terus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, pokoknya itu kayak salah satu di antara. Nah, simbol-simbol yang kayak gini harusnya nggak ditulis kan. Nah, anak itu mungkin karena dia nggak tahu, ada ini. Jelas dari sini kami tahu kalau ini adalah kode dari masking. Gitu. Ya. Kurang lihat ya. Ya, gitu ya. Hah? Salah duanya. Ya Allah. Ya. Kurang lihat kata Nadif. Iya, kenapa ketawa? Enggak ini. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke materi. Kita udah belajar transport and plan. Inti-intinya aja. Next sebelum. Oh iya, guys, kita kan mau ini ya, apa namanya? Kita kan mau pas. Kalian mau mekanismenya gimana? Apakah pasnya adalah sama dengan soal ini? Jadi nanti kita habis ini tidak ada unit test, tapi langsung chapter berikutnya. Jadi pas-pas itu kalian pakai transport in plan. Unit testnya tuh pas-pas nanti. Ataukah kalian mau unit testnya unit test, pas ya pas gitu. Unit test duluan pas-pas. Pas itu kan materi 1 semester. Berarti 1 semester ini kalian kita udah belajar apa aja? 6-7 kan? 6-7 kan? Nah, kalau misalkan mau unit test baru pas, berarti unit testnya 7, pasnya 6-7. Sebenarnya itu nggak mau ngasih pilihan sih, sebenarnya mau menekan. jadi daripada kalian maksudnya kan beban subjek lain juga banyak, nilai juga ada lah ini dari tugas-tugas itu, gimana kalau unit testnya tuh nanti aja pas-pas, tapi materinya tuh tentang chapter 7 semua gitu.
nggak gabung sama chapter 6 gitu kan. Itu loh Nesa. Oh. Iya, pasnya itu unit tes 7 gitu lah. Gitu. Nah, jadi setelah ini kita bakal lanjut dulu nih ke chapter 7 doang. Oh, Enggak. Kalau dari Miss sendiri, menurut Miss lebih enak kamu langsung pas ya Miss? Ya kalau kalian mau belajar ujian 2 kali, Miss tuh sebenarnya mikirin kalian. Tapi kalau kalian mau, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan sekali belajarnya. Kalau misalkan itu kan 2 kali belajarnya. Kan ada subjek-subjek yang lain, ya kan? Setuju tidak? Dah, berarti kita hari ini kayak pemanasan bisa nggak selesai ya? Oke, semuanya di rumah juga. Oke, berarti nanti tinggal lihat pas sebelum penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester online atau ini ya? Online kali ya? Maaf ya, geng. Miss cari dulu ya. Kan? Perkiraan awal Desember deh. Makanya kan, kayak kata Miss itu kan, ya, jangan lihat LCD kalau pusing. Hah? Itu harus premium ya, Nesa? Biar bisa banyak kan? Kayak Kahoot, tapi kan kalau Kahoot kan harus kompetisi banget. Kayak interaktif gitu loh. Jadi kalian bisa kayak, misalkan misalnya nanti ada satu PPT kayak, ini gimana? Nanti kalian jawab tuh pakai handphone gitu. Nah, Miss tuh pengennya tuh kayak gitu. Tapi kemarin, Miss baru buat 4 soal, dia udah kayak memenuhi maksimum diperbolehkan sebagai free. Kan sedih ya? Oke, sudah ya. Kita langsung ke ini. Oh iya, dari chapter 7 ada yang mau ditanyakan? 1 jam kan baru? Miss mau nanya. Iya, kalau 1 itu ganti jam. Kalau 2 tuh keluar main. Kalau 3 pulang. Oh, ada itunya. Emang kalian nggak tahu? Iya, TK. Miss mau nanya yang kemarin, Miss. Yang apa sih? Tunggu, Miss, saya lihat dulu. Yang while observing flow and structure explain. Bukan yang itu, yang nitrate itu, Miss. Yang nitrate roles. Yang mana, TK? Maaf, tadi suaranya kecil. Yang kemarin Miss mau nanya, yang how nitrates play roles during translocation process. Yang nitrates itu, Miss. Yang soal ya? Iya, Miss. Apa, kenapa? Bentar, TK, bentar. Aduh, soalnya kita baca dulu. Mana sih? Tar dulu ya. Translocation assessment.
Bentar, lupa pertanyaannya. Rel, bergaung Rel. Oke. Aku nggak mau. Mau coba dimatiin dulu, Miss. Nggak, bisa. Ini kayaknya. Nah. Jadi kayaknya pakai mic yang di sini aja. Ini ada mic-nya. Iya. Tapi Miss nyalain mic kan? Atau matiin? Halo, halo. Halo, halo. Coba, Miss. Coba ada suara. Coba. Itu gua mute. Coba deh, Miss. Tolong. Halo, halo, halo. Jelasin dari Miss ya? Berarti baru matiin ya? Oh, iya. Halo? Tapi bergaung. Maafin ya Tika. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang transport, itu kan nggak cuma ada transpiration aja, tapi ada translocation. Nah, translocation itu, kalau di transpiration itu mungkin ranahnya lebih banyak bicara tentang bagaimana air itu tuh pindah, intinya tuh gitu ya, dari si tanah ini ke tumbuhan, sampai dia tuh bisa dipakai buat jadi energi fotosintesis dan lain sebagainya. Kalau translocation tuh intinya adalah bagaimana proses dari si tumbuhan itu tuh makanan atau mindahin makanan sampai ke misalnya buah butuh nitrat misalkan gitu. Mana si makanan itu tuh tertransport di dalam tumbuhan. Makanan tuh meliputi apa aja gitu kan ya. Ada gula dan juga amino acid gitu kan ya. Ya seperti yang kita tahu bahwasanya sugar and amino acid itu adalah bagian dari biological molecule. Benar. Itu pun di breakdown dulu. Terus kalau dilihat di sini ya, Miss biasanya sih Miss ini pena Miss udah makin ini nih, pena ya Allah. Anak senja banget ya. Nih, sugar made in leaf. For example, yang leaf bukan yang leg are being formed. Jadi gitu. Ini ya. Yang kalian ketahui, bentar Tika ya, sebelum menjawab pertanyaan Tika. Sugar itu di tumbuhan di store di mana biasanya yang kalian tahu? Sugar. Di mana? Not organelle, but what part in plant? Yang mana di part mana di bagian tumbuhan yang melimpah sugarnya, cadangan makanannya biasanya? Roots. Contoh tumbuhannya apa? Kalau yang dia cadangan makanannya di roots. Yang umbi akar dong. Ya kan? Yang umbi akar itu apa?
singkong, gitu kan ya. Itu adalah contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Kalau yang dianya terus ada di mana lagi nih nyimpan sugarnya? Kira-kira di mana? Di leaves juga ada, karena beberapa daun tuh bisa memberikan rasa manis. Kayak daun apa? Yang ada di Tropicana Slim, menyebut merek lagi. Stevie, iya stevia. Bukan sepia, bukan sepia, ya. Stevia. Terus contoh tumbuhan yang nyimpan glutul tebu, gitu ya. Jadi di store-nya itu tuh di macam-macam gitu. Ada yang di biji juga, ada yang di buah juga. Buah kan banyak yang manis-manis gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kalau bicara nitrat, nitrat itu adalah zat atau mikromolekul yang ada di tanah sebenarnya. Makanya kalian pernah nggak dengar aja deh, pernah nggak nitrosomonas, nitrosobakter, pernah nggak dengar itu? Belum ya? Nah, itu akan kita pelajari lebih jauh di kurikulum nasional. Jadi ada daur-daur di dalam bumi ini tuh ada daur-daurnya. Jadi bagaimana nitrogen itu bisa kita panen, bagaimana oksigen itu bisa kita panen, bagaimana sulfur atau belerang itu bisa kita panen, hidrogen, semuanya itu ada siklus-siklusnya. Nah, one of the necessary component atau apa ya, senyawa, bukan senyawa, unsur bagi tumbuhan yang dibutuhkan itu adalah nitrat. Untuk apa Miss nitrat ini gitu? Nitrat itu dibutuhkan, masih ingat nggak komponen dari nitrat itu apa aja? Kalau komponen dari nitrat, komponen dari amino acid. Masih ingat nggak biological molecule? Kalau karbohidrat dia ada C, H, dan O unsurnya, ya kan? Kalau misalkan lipid dia ada C, ada H, ada O tapi sedikit. Ini kalau lipid, masih ingat nggak? terus lagi lanjut. Ini karbohidrat, ini lipid. Sekarang kalau protein, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Rel? Ini stop dulu ya. Miss keluar dong dari Zoom. Oh enggak deh. Sekarang. Nih ya, yang di rumah. Nah, masih ingat nggak karbohidrat itu ada CH dan O, lipid itu ada CH dan sedikit O-nya, dia sama tapi O-nya sedikit untuk di lipid gitu ya. Karena O ini akan banyak oksidasi. Jadi dia cuma sedikit aja, karena lipid itu kalau kalian gabung dengan air, dia bakal berpisah kan. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu tidak suka air. Terus ada protein. Protein itu adalah intinya apa sih? Protein itu terdiri dari apa sih? Amino acid. Amino acid itu ada apa aja? Ada C, ada H, ada O, ada N. Ini kan komponen dari protein kan. Nah, nitrat yang ada di tanah, katakanlah gini, kalau manusia makan daging bisa langsung dapat protein, ya kan? Artinya dia langsung dapat tuh N-nya tuh dari si meat, milk gitu kan ya, dari nut. Nah, kalau tumbuhan dia dapat ininya dari tanah. Jadi N itu berlimpah di sini. Tapi N ini nggak bisa dengan begitu aja dipanen atau diambil, kayak dimasukin mulut, nggak bisa dengan oleh tumbuhan, ya kan ya? Dia harus lewat mekanisme dulu nih. Dia ada nitrat di sini. Kelihatan nggak, Rel? Nah, gimana caranya di tumbuhan ini? Kalau misalnya, apa fungsi protein atau amino acid untuk tumbuhan? Kalau manusia untuk apa protein itu? Untuk meregenerasi sel yang rusak, ya kan? Untuk membantu sel-sel yang
kita untuk tumbuh gitu kan ya, untuk pertahanan diri juga gitu. Dan beberapa protein ini kan adalah apa? Protein sama nggak dengan enzim? Sama nggak? Enzim itu asal mulanya dari apa? Iya, enzim itu adalah big protein. Jadi intinya tuh gitu. Jadi dia protein yang mana dalamnya itu ada N, di tumbuhan itu tuh dibutuhkan untuk regenerasi sel dan lain sebagainya. Ya, kalau CH sama O kan dia bisa dapatkan dari udara, ya kan ya? Tapi N, nitrat apalagi, yang bisa dapat dari sini. Nah, bagaimana cara dia bisa namanya? Itu harus sederhana. Deketin rel. Maksudnya itu deketin sana. Nih, terabsorpsi atau lewat rambut akar gitu ya. Nitrat itu adalah raw material yang digunakan pecah membentuk benar sintesis amino acid dan nucleic acid. Jadi bahan bakar nucleic acid dan amino acid yang dimiliki oleh tumbuhan itu dapatnya dari tanah nitratnya. Gitu. Nah, nanti amino acid ini akan berjalan menggunakan jalur kematangan buah, pendewasaan daun gitu, pelebaran dan penguatan batang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kalau untuk kita. Jadi bagaimana mekanismenya? Yang tadi Miss jelaskan mekanismenya, dia ada di sini, terus nanti dia diserap oleh tumbuhan menggunakan apa, lalu diangkut kemana, dan berfungsi untuk apa. Menjawabnya tuh seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Oke, itu kalau yang translocation. Gitu, guys. Gimana, Santika? Tapi Nggak ngerti, Miss. Makasih, Miss. Apa kata Santika? Miss nggak dengar deh. Nah, Santika boleh di chat aja sih. Oke, itu ada ngerti, makasih. Kok Meta? Nah, sekarang be curious about, kita bakal masuk ke chapter yang baru, yaitu transport in mammals, gitu kan ya. Kalau sebelumnya kita bicara non-self, artinya itu bukan diri kita, tumbuhan, yang mana dia adalah organisme lain, gitu ya, yang secara kingdom aja beda sama kita, gitu. Dan kita sekarang bicara tentang mammals. Setuju nggak kalau kita tuh adalah mammals? Setuju. Tapi setuju nggak kalau dikatakan kita itu berdasarkan evolusi sama dengan kita? Kenapa? Ada yang mau mengutarakan alasannya? Tunjuk tangan dong. Statement aja. Oke, Dip. Oke. Secara saintifiknya ada yang tahu nggak? Oke, Nadif, Miss ada ini. Guys. Santika jawab. Santika. Ya, boleh Santika.
Tapi ini lebih ke logika nggak sih, Miss? Bukan apa sih namanya scientific. Saya juga mau, Miss. Hasan, Nanti saya itu ya, Miss, hari Jumat dikasih, Miss. iya, iya jawab dulu dong. Iya, iya, Miss. Tapi ini lebih ke logika sih, Miss, bukan scientific. Soalnya kan ada yang kalau berdasarkan teori, siapa tuh namanya Darwin ya, Miss? Manusia kan dari kera. Menurut saya sih nggak masuk akal. Soalnya kan kalau emang manusia berevolusi dari kera, pasti nggak ada yang namanya kera kan sekarang. Maksudnya semuanya sudah berevolusi menjadi manusia. Dan juga walaupun ada beberapa kesamaan dari DNA juga, menurut saya sih nggak bisa menjadi proof bahwa manusia itu dari kera. Dan itu kalau dilihat dari Al-Quran ataupun dari di Islam ya, nggak ada apa sih penjelasan di mana manusia itu berasal dari kera. Oke, good. Thank you. Semuanya dengar penjelasannya? Thank you, Santika. Thank you, Santika. Minggu depan ya, Miss. San, Kasih Miss mau minggu depan. diwakilin? Ikhlas nggak? Enggak mau diwakilin, Miss. Maunya langsung, Miss. Betul. Bahwasanya di Quran pun dikatakan bahwasanya itu kita tidak sama dengan gitu ya, tidak sama dengan ya itu kalau berdasarkan integrasi keislaman di Quran gitu ya. Tapi yang namanya ilmuwan itu kan biasanya dia seorang naturalis ya, dia melihat alam semesta itu seperti apa adanya gitu, tidak ada campur tangan religion dan lain sebagainya kan ya. Nah, maka kalau berdasarkan evolusi, kita memang agak satu kelab. Jadi gini nih, misalkan, jadi pohon evolusi itu kan gini ya. Ini kan. Nah, ini dari yang paling primitif nih, makhluk satu sel lah katakanlah. Dan dari pohon evolusi, itu kita dapat info kalau misalkan makhluk hidup itu sepertinya pergerakannya adalah dari laut ke darat, katanya. Kalau berdasarkan fakta-fakta morfologinya gitu kan ya, jadi kesamaan morfologinya. Dan kita itu ada di kelas, jadi kelas itu ini nenek moyangnya. Ini kan nenek moyangnya, jadi kayak satu nenek moyang gitu kan ya. Tapi dibeda-bedakan. Dan kita tuh ada di sini. Ini manusia, dan ini hominide. Ini monyet apa kera. Nah, kita ada di satu klub memang yang namanya hominide. Artinya hominide itu apa? Kita tuh adalah baca buku Sapiens. Ada buku namanya Sapiens. Nah, di situ karakter kenapa kita dianggap seperti sama ya secara konteks sainsnya. Karena kita misalkan kita sudah sama-sama berdiri berjalannya. Yang mana jadi hewan itu dari yang dia di laut melata gitu kan ya, berkaki 2, berkaki 4 masih kayak gini tadi, terus udah berdiri. Nah, kita itu adalah dari perkembangan itu. Hominide itu artinya adalah makhluk-makhluk yang sudah jalannya mulai berdiri. Gitu. Jadi secara klotnya aja. Tapi kita nggak bisa berbicara organisme itu cuma berdasarkan morfologinya dong, benar nggak? Ada anatominya, ya kan ya? Ada tingkat molekulernya, yang mana kromosom, terus kayak kecerdasan akal pikiran itu adanya di sana. Nah, jadi makanya kita memisah, kita lebih maju lagi. Makanya makhluk paling maju di muka bumi itu adalah manusia, dikatakan. Nah, tapi kita juga punya kesamaan dengan hewan-hewan mamalia, gitu kan? Dan dalam hal ini, kalau dalam hal saintifik, kita disatukan dengan mamalia. Karena kenapa? Kita berkembang biak, kita memiliki mammals, kita memiliki glandula mamae, katakanlah seperti itu, kelenjar yang sama yang dimiliki kayak seperti mamalia-mamalia lainnya yang
juga membesarkan keturunan dengan menyusui, seperti itu kan, itu salah satu karakternya. Dan ya ini pengantarnya ya. Jadi as animal become larger, more complex and more active, transport system become essential to supply nutrient and remove waste from individual cell. Bayangin gimana kita nggak harus bersyukur sama Allah. Bayangin kalau badan kita ini hanya bisa memasukkan tapi nggak bisa ada pengeluaran. Yang terjadi apa? Jadi banyak bangkai dalam tubuh kita kan. Allah ciptakan juga ada nutrisi, ada ekskresinya, gitu kan ya. Jadi alam pun kayak sudah menunjukkan gitu ya, kalau konteks biologinya gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kalau misi menganggap ini, Allah pun sudah menunjukkan sama kita bahwasanya di hidup ini tuh jangan ambil yang nggak perlu. Asik. Kalau ada yang toksik dikeluarin, ya nggak? Teori ekskresi. Kalau ada yang toksik dikeluarin. Kalau ada yang toksik dihancurin gitu, karena itu bakal jadi racun buat kita. Kalau kita pertahankan racun itu ada di tubuh kita, maka kita bakal apa? Jadi toksik. Jadi kanker dong, gitu. Jadi kanker gitu. Nah, sejak makhluk hidup terus maju, berikut Allah pun lengkapi mereka dengan sistem yang lebih kompleks lagi, gitu. Kayak ikan dengan kita tentunya jantungnya berbeda, ya kan? Peredaran darahnya juga berbeda, gitu kan ya. Kita punya mekanisme pertahanan, mempertahankan atau osmoregulasi untuk bisa mempertahankan dengan kondisi lingkungan, sedangkan ikan tidak, gitu ya. Dia sama aja, gitu. Seperti itu. Kalian tahu nggak kenapa? Kalian pernah nggak lihat kalian pernah ke Ragunan mungkin atau pernah ke Taman Safari, buaya? Kalau misalkan dia lagi kepanasan, dia biasanya ngangain mulutnya, dibuka mulutnya, nah gitu kayak gitu, lama banget. Itu untuk apa? Untuk untuk menyamakan suhunya dengan lingkungan. Gitu. Itu salah satu bentuk adaptasi. Kayak kalian kalau kepanasan nyipas. Itu juga salah satu bentuk adaptasi. Otomatis kan tangan langsung ngambil, duh panas banget dari gitu. Oke. Nah, terus learning objektifnya apa? Circulatory system. Jadi yang akan kita pelajari di sini, mudah-mudahan nanti kita bisa praktek udah ini ya. Kita bakal praktek bagaimana menggunakan sphygmomanometer, tahu nggak? Enggak, Miss. Alat pendeteksi tekanan darah, tapi yang manual. Oh, yang dipompa-pompa itu? Ya. Kalau selama ini mungkin di rumah kalian adanya yang kalau di rumah sakit juga kan ya, tinggal masukin tangan doang gitu kan ya. Nanti langsung dipom gitu kan ya. Nah itu biasa, tapi kita harus dong tahu di mana sih asal mula sistol dan diastol. Di mana kita tahu tekanan darah seseorang itu ada pernya. Misalkan berapa tekanan darahmu, Dis? Aku 90/60, Miss. Makanya aku pusing banget. Dari mana kita tahu kalau ini 90/60 ini sebenarnya apa sih? Kita nggak tahu kan ya. Nah, kita akan bahas ini jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kenapa dikatakan 120/80 itu baru normal untuk laki-laki? Kenapa kalau perempuan itu sekitar 110/70 itu udah normal untuk perempuan? Itu kenapa kira-kira? Gitu. Nah, kita bakal pelajari di sini. Insya Allah nanti kita bakal praktikum. Mudah-mudahan alatnya masih ada di lab. Mudah-mudahan masih bagus ya untuk praktikum itu. Gitu. Kalau pakai yang digital, ada satu kompetensi yang hilang. Jadi kalau kalian Miss, kalau boleh Miss bagi info ya, 120 dan 110 itu, jadi kan kalau kita pakai alat yang manual, itu kan akan ada yang connect ke raksa, ya kan ya? Dan selagi kita mencetin itu, kita juga bakal pakai stetoskop yang ditaruh di sini, ya kan ya? Denyut pertama yang kalian dengar itu adalah sistol. Jadi nanti tuh dari yang kalian pas kenceng kan, kalian longgarin. Nah, nanti ada bunyi pertama. Bunyi pertama yang kalian dengar di telinga kalian dari stetoskop itu adalah sistol. Jadi dia tuh nggak akan ada gini. Nadi itu kan detak jantung kalian. Nah, yang 70 ini adalah yang terakhir kalian dengar. Jadi ketika itu nggak muncul lagi, kalian lihat di raksanya itu berapa. Kayak gitu. Nah, ini
hanya bisa dideteksi manual. Kalau digital nggak bisa. Tapi digital itu yang ngedeteksinya adalah si alatnya gitu. Jadi yang pinternya alatnya bukan kita gitu ya. Kalau kalian nanti jadi dokter, kalian nggak akan langsung nemuin alat pendeteksi tekanan darah yang digital dong, benar nggak? Contoh, kalian jadi dokter yang melaut, dokter angkatan laut, misalkan dokter mana? Kalian melaut di mana? Misalkan di daerah yang 3T lah. Kalau kalian nggak pada itu, kalian tetap bisa praktik peminggu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu simpelnya kayak gitu. Nanti detailnya kita akan lihat lagi. Nah, ini learning objektifnya. Kita fokus ke kenalan dulu aja. Gitu. Kenalan dulu organnya apa. Kalau bicara transport in mammals, organnya apa ya? Transport in mammals. Tuh. Itu bukan darah. Kalau di tumbuhan kita punya xylem and phloem, kalau di mamalia kita punya ini nih. Respirator. Ini apa ya? Jantung, benar. Peredaran darahnya. Makna merah dan biru itu apa, guys? Arteri sama Arteri dan vena, benar. Makna merah itu berarti dia membawa darah yang bersih. Kalau biru itu dia membawa darah yang kotor atau sudah hasil metabolisme lah gitu, sudah hasil transport. Gitu. Nah, kita dan insek dari segi peredaran darahnya aja sudah berbeda. Lihat ya. Kalau insek, kalau kalian geprek, pernah nggak kelihatan ada darahnya keluar? ada. Pernah nggak? Insek itu nyamuk kan, Miss? Kalau nyamuk digeprek, darah siapa? Darah kita. Darah kita. Oh iya. Jadi insek punya pembuluh darah nggak? Ya, ada. Dia nggak punya pembuluh darah yang sejati, tapi dia punya pembuluh darah seperti pembuluh darah. Tuh. Jadi kayak ada katup-katupnya gitu. Lihat deh di sini. Yang links itu, Miss. Nih. Nih. Dorsal. Nah, bagaimana kalau kita kan diem aja, darah kita tuh bisa kepompa langsung kan, kayak keluar jantung, ke paru gitu kan ya, ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung gitu kan. Kalau insek gimana? Balik. Nah, ini ya, ingat sampai mati. Kerangka itu supaya darahnya terpompa ke seluruh tubuh, dia bergerak mengepak-ngepakkan sayapnya. Mengepak-ngepakkan sayapnya atau dia berjalan. Jadi gerakan muscle-nya dia, ototnya dia, itu membuat si peredaran darahnya jalan. Kalau dia kelamaan mati. Ya pokoknya dia bisa jalan kalau dia gerak. Small move aja nggak apa-apa, tapi dia tuh udah bakal mendorong si peredaran darahnya tuh bergerak. Oke. Time is up, 8:36. Ini baru jelaskan introduction, nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi next meeting, insyaallah. Jangan. Foto dulu kasih Miss. Guys, yuk foto dulu. Udah jadi belum, Miss? Oh, ya. Guys, capture dong, Miss. Asik. Apa tuh? Ini dong. Miss terus insek tidurnya gimana? Bentar, Miss, bentar, ulang-ulang, Miss. 1, 2. Anak kelas mana? Liatin dong. Yang online. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan Miss Kiki. Nanti kita lanjutkan insya Allah next meeting. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. See you guys next meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.